Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasanya nih, gue ada info menarik buat kalian semua. Apa itu infonya? Let's go. Buku adalah jembatan ilmu atau jendela dunia. Dengan membaca buku, pengetahuan kita akan bertambah. Karena buku tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui. Sehingga membuka jalan pikiran, menambah wawasan, serta mengubah perspektif dari suatu persoalan. Tapi sayangnya, banyak dari kita mengasosiasikan kegiatan membaca sebagai kegiatan yang sangat membosankan. Padahal, berdasarkan penelitian dari Dr. David Lewis dari University of Sussex, beliau mengatakan, kegiatan membaca dapat menurunkan tingkat stres sebesar 68% dibandingkan dengan bermain video games yang hanya menurunkan tingkat stres sebesar 21%. Antipati terhadap kegiatan membaca ini timbul akibat dari kurangnya minat terhadap apa yang kita sukai. Karena ketika kita minat terhadap sesuatu, kita akan menggali informasi lewat apapun, termasuk membaca buku. Dan Dr. David Lewis menerangkan juga nih, apabila kita membaca sebuah buku, kita akan masuk ke dalam dunia yang ditulis oleh pengarang dan melupakan realita selama beberapa saat. Seharusnya kita tanamkan bahwa membaca bukan hanya sekedar membaca, karena membaca merupakan investasi bagi otak kita. Hal ini bisa disebut juga dengan istilah investasi leher ke atas. Dan juga membaca adalah olahraga bagi otak kita guys. Seperti halnya tubuh diberi nutrisi. Nutrisi otak kita adalah membaca. Jika kita terlalu lama tidak membaca, tubuh kita akan rentan terhadap penyakit. Menurut data UNESCO pada tahun 2016, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang punya minat membaca. Dan ini adalah tugas yang sangat berat bagi Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia untuk membumikan literasi informasi secara masif ke seluruh penjuru Nusantara. Di Eropa itu, 1 tahun rata-rata anak-anak membaca buku 25 buku. Di Jepang, Singapura, kemampuan mereka membaca buku dalam setahun 17-15 buku. Anak-anak Indonesia rata-rata 0 buku. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang anak Indonesia yang punya minat membaca. Dari 1.000 hanya 1. Belum lagi banyak pihak yang sepihak melakukan razia buku. Tindakan pemberangusan buku tersebut bukanlah tindakan yang tepat. Pak, ini hasil dari permintaan TNI atau memang dari kejaksaan yang temuan dari Forkopimda? Apakah kejaksaan sudah punya daftar buku terlarang atau gimana Pak? Kalau di kejaksaan sebenarnya ada daftarnya, mungkin ada yang ikut di situ. Kebetulan ditemukan oleh kawan-kawan di Covid dan hasil peninjauan lapangan ada buku yang berbau seperti itu. Aduan kiri, maka kita lakukan pengamanan secara baru sekali ini, mungkin menjelang pilpres kita nggak tahu ya. Itu nggak ada hubungannya sama PKI itu gitu kan? Kan yang mau cari buku-buku tentang PKI, bukunya dikirim ke sini. Karena kan memang setiap bulan buku baru terbit kita dikasih untuk dijual. Negara pun lewat Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 juga sudah jelas mencabut kewenangan Kejaksaan Agung untuk melakukan pelarangan buku tanpa izin. Tindakan ini bukan hanya keliru secara prinsipil, tetapi juga secara praktik. Pelarangan buku artinya tidak sejalan dengan demokrasi yang menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan menjauhkan dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tengah kurangnya minat baca di Indonesia, pelarangan buku adalah kemunduran yang luar biasa guys. Indonesia bisa semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain yang selalu terbuka pada ide-ide baru dan pengetahuan-pengetahuan baru. Anehnya di tengah razia buku, ada beberapa pihak sekolah-sekolah melakukan tes baca tulis untuk menjadi syarat ketika hendak masuk sekolah dasar. Menurut gue, tindakan ini juga tidak tepat dan sangat keliru guys. Karena seharusnya praktik pada level pendidikan anak usia dini, yaitu lebih ditekankan pendidikan karakter, bukan calistung.
Karena yang ditakutkan, tindakan ini dapat membuat anak menjadi tertekan dan kurang percaya diri. Nah anak gua yang namanya Dipo, itu pernah ada kejadian gua gak pernah lupa. Habis itu pendidikan tuh jadi sesuatu yang nempel banget di kepala gua. Waktu dia TK, sekarang dia kelas 1 SD. Tapi waktu dia TK 0 besar, ada masanya dia gak mau sekolah. Terus gua, Gamila, nanya sama dia, gak pernah jawab. Muter-muter ada aja jawaban yang ngeles-ngeles gitu. Sampai akhirnya dia bilang, gue inget banget. Aku gak mau sekolah, aku malu. Yang lain udah bisa baca tulis, aku belum. Itu anak TK 0 besar. Anak TK 0 besar gak seharusnya ngomong kayak gitu. Emang dia nggak mesti bisa, tapi beberapa SD yang ilegal tuh, ini ilegal nih nggak boleh nih. Ujian masuknya tuh pakai baca tulis. Maka beberapa TK suka ngajarin, Dipo tuh nggak harus bisa. Masalahnya yang lain udah bisa dan dia mengalami pressure itu. Bisa kebayang nggak sih? I love my son, 6 years old, malu karena nggak bisa baca tulis.